Halo teman-teman, selamat datang lagi kembali di channel kesayangan kita, yaitu di Pranoto Official. Pada kali ini saya akan update tentang part 3 mengenai itu cara menginstal aplikasi pembobol wifi ya. Sorry banget kalau benar-benar lama. Ini bukan karena kita sengaja lama, tapi kita ini yang ada di Pranoto Official ngecoba satu persatu tipe handphone yang bisa untuk membobol wifi yang akan kita pakai dalam menggunakan aplikasi ini. Jadi kita tuh nggak berhenti teman-teman, tapi kita itu ngetes handphone apa aja yang ngedukung dalam aplikasi untuk membobol wifi. Ini saya pakai Vivo Vivo Y20 ini, kernelnya support ya, tapi untuk saat ini kita nggak ngebahas kernel. Nanti di tutorial selanjutnya mudah-mudahan ini bisa dalam segera mungkin. Baiklah teman-teman ya, kita lanjut aja dulu ketimbang ngomong. Kita jalanin dulu Python 2 VVT ya, secara jalanin aplikasinya. Nah ini kan kita sudah install. Sebelum menjalankan ini, kalian akan menemukan beberapa tanda seru yang berwarna merah itu. Tapi sebelum kita mengatasi itu semua, kita baca dulu perintah yang ada dalam program sebelum menjalankan aplikasi ini. Kita baca dulu kategori readme MD nya ya. Ini berupa catatan yang harus dilakukan sebelum menjalankan aplikasi ini. Itu lihat tuh, ada Airmon NG, Aerodam NG, Airplay NG. Biasa terkadang ketika diinstal aplikasi ini nggak mau terinstall, tapi nggak usah khawatir teman-teman. Teman-teman cukup coba satu persatu. Nih ya, saya screenshot dulu biar sedikit edukasi yang saya edit ya. Perhatikan baik-baik ya, jadi nanti kedepannya jangan banyak tanya lagi seperti di kolom komentar sebelumnya, bang gimana bang caranya bang. Lah kalian sebenarnya nonton atau enggak sih? Nah, itu yang ingin saya pertanyakan. Masa enggak baca, masa enggak lihat? Nah sorry ya, nih gua lingkarin nih jadi warna merah ya biar terang. Bagian yang saya lingkari adalah suatu tools ya, tunggu, kita ulas suatu tools yang harus terinstall dalam aplikasi VVT sendiri. Sebenarnya yang diinstal ini modul ya, modul itu berupa aplikasi pelengkap dari VVT. Nah, kalian akan disuruh menginstal itu satu persatu, tapi nggak usah khawatir ketika menginstalnya itu gagal ya, seperti unable to locate package. Itu nggak usah pusing. Memang terkadang seperti itu. Kalian coba aja satu persatu toolsnya ya, nggak repot kok dan nggak lama kok. Tapi installnya harus dalam folder VVT ya, harus CD VVT baru apt Airmon NG install. Salah ya, apt install Airmon NG. Ini kadang gagal kadang enggak ya, tapi tergantung dari jaringan. Tapi karena saya menggunakan wifi, kecepatan lumayan. Tapi ketika gagal nggak usah khawatir juga, nggak slow aja, ulangi sampai ada yang berhasil. Nah, karena ini aplikasi ini update terus ya, dan kita harusnya bersyukur kepada developernya udah ngasih gratis. Kapan lagi coba ya, kita tinggal ngejalan aja. Tolong ya dinonton, nggak usah banyak tanya di komentar. Gimana bang caranya, loh kok nggak nonton. Kecuali kalau nggak nonton nggak nyaranya ya, saya nggak akan jawab. Bodoh juga kita kalau udah ada caranya masih ditanya. Kecuali kalau caranya itu membingungkan, dan ini saya buat step by step, part demi part. Itu tujuannya supaya kalian mudah ngikutinnya, paham. Nah itu kan kita sudah ya, install masing-masing. Nah ini ketika kalian sudah install ini ya, kita lihat di tangkapan layar. Nah ini yang di atasnya tadi itu adalah modul, di bawahnya itu harus jangan lupa menginstal ini juga teman-teman, aplikasi yang di bawah ini. Tunggu ya, yang saya lingkari yang kedua ini kalian harus nginstal tuh yang saya lingkari ya, ya bener, yang ada panahnya. Nah kalian juga jangan lupa install ini. Kalian nggak usah khawatir lagi kalau seumpama gagal, udah coba aja satu persatu, pasti ada kok yang nyantol. Kenapa hal itu bisa gagal? Satu, kita punya sistem operasi untuk
Linux yang sekarang saya punya itu kayaknya kurang ini ya, kurang nge-support. Yang pertama, yang kedua adalah terlalu ini mungkin ini sudah sudah luar saya, tapi ini bisa kok. Bukan berarti luar itu nggak bisa dipakai, bisa dipakai, hanya saja nggak termuktahir, nggak ini ya, nggak canggih aja, tapi ini bisa. Nah itu install if config gagal. Kita coba satu persatu, kita install apt install iw. Ini ya saya buat tutorial ini demi kalian. Ada juga yang nagih di kolom komentar, bang partikelnya lama bang. Mohon maaf, kita bukan lama, tapi memang kita harus ngecoba dulu satu persatu. Ini HP saya sudah mencoba di semua handphone. Nanti akan saya tampilkan handphone apa aja sih yang bisa dipakai untuk membobol wifi dengan menggunakan aplikasi wifi tech. Karena gini teman-teman, ada banyak Android di luar sana itu nggak ngedukung, bahkan harus menginstal yang namanya kernel tambahan. Nah kernel tambahan kalau kalian install nggak bakalan support, yang ada handphone kalian melayang alias bawa ke konter, kan kasihan kalau begitu. Makanya saya saya tampilkan handphone yang support, supaya ketika kalian melakukan penginstalan kalian nggak bingungnya kok nggak berhasil, kok nggak bisa. Nah, jadi kalian udah ada pegangan bahwa ternyata handphone ini yang dipakai, bukan yang itu, bukan yang contohnya ternyata handphone kernel Vivo Y20 bisa teman-teman, ternyata Samsung Gem ini nggak bisa. Jadi itu ya. Lalu yang kedua adalah setelah kalian menginstal itu kan aplikasinya berhenti itu karena nggak ada ini teman-teman. Sebenarnya kita hapus beberapa ini karena saya juga agak lupa sih sebenarnya caranya untuk termux sendiri, karena itu tadi kesibukan juga. Kalian harus beli alat ini. Nah ini TP-Link TLWN722WN versi 1 ya teman-teman ya, jangan versi 2 versi 3, karena kalau kalian beli versi 2 versi 3 itu akan ada beberapa konfigurasi tambahan. Konfigurasi tambahan ini digunakan untuk melakukan beberapa penyesuaian terhadap baik dari sistem operasi yang akses root, baik itu dari VT sendiri, itu nggak akan kebaca kalau di versi kedua, versi ketiga bukan nggak kebaca teman-teman, tapi harus dikonfigurasi, dan konfigurasinya jujur aja agak rumit teman-teman. Jangan sampai kalian lihat tutorial di YouTube, oh cara konfigurasinya gini, oh sekalinya beda, karena gini kita installnya ini di Termux, terus kita numpang di sistem operasi Linux, dan yang ternyata yang ditampilkan di YouTube ternyata kali Linux itu beda ya. Sekalinya NetHunter itu beda lagi. Lalu setelah itu kalian juga beli ini. Setelah kalian beli alat ini, kalian colokin tuh kabelnya, kabel Type-C ke handphone dan port yang ada pada alat yang tadi, yang versi pertama tadi. Nah ini contoh alatnya. Ini banyak kok dijual di Lazada dan online shop yang lainnya, ataupun di toko-toko konter. Kalau yang alat yang tadi teman-temannya yang versi 1 ini benar-benar udah langka, udah jarang, karena pada saat sedikit tambahan teman-temannya, ini kita akan mencoba menjalankan WiFi nya dulu. Kita lihat pesan error apa aja yang muncul, terutama tanda seru berwarna merah. Sedikit tambahan juga bahwa kalau bisa ngerti sedikit ya bahasa Inggris, supaya nggak menyusahkan baik orang lain maupun diri sendiri. Kalau kalian yang susah juga, kita pembuat video kasihan juga, tapi kalau kalian nanya terus, kita juga agak gimana ya, agak risih. Kok nanya terus, emang nggak nonton kah? Ini ya, kita coba jalanin aplikasinya dulu. Terutama kita lihat pesan error ataupun tanda seru yang berwarna merah yang muncul itu apa, dan perintahnya dan maunya gimana. Nah tuh ya teman-teman, ada program pirate is not required but it is recommended, artinya program pirate tidak terinstall namun sangat direkomendasikan untuk menginstal. Ini maksudnya rekomendasikan, kalian mau install atau enggak masalah, tapi sedikit penjelasan bahwa pirate ini nggak bisa diinstal karena satu, bukan nggak bisa, mungkin ada cara tersendiri ya. Pertama, pirate ini benar-benar besar filenya, yang kedua pirate ini berat. Jadi kalau HP Android RAM 2GB seperti yang saya punya itu nggak akan mampu. Apalagi pirate ini juga digunakan untuk menerjemahkan atau
membuka inskripsi dari WPA, WPSK, WPA 2 untuk saat ini ya. WPA 2, kalau WPA kan sudah tersebar di luar sana, tapi untuk saat ini Pak Erit belum pernah digunakan, saya gunakan untuk WPA 3, berhasil atau enggak. Tapi mungkin kalau konten youtuber lain mungkin pernah, tapi saya nggak berani berani ngasih tanggapan perihal itu benar-benar valid atau enggak, benar-benar mereka lakukan atau enggak. Ini enggak akan bisa ya, jadi kita skip aja nggak apa-apa. Kalian tinggal colokin antena yang tadi menggunakan kabel OTG, itu udah jalan. Akan tetapi ini ada cara-cara dalam menjalankan aplikasi tersebut. Nanti di part 4 akan saya ajarkan step by step, tapi part 4 ini benar-benar tinggal sedikit lagi kok biar kalian jalanin. Jadi nggak usah pusing, nggak usah repot. Silakan bertanya, tapi bertanya yang benar-benar kalian stuck di mana. Tapi alangkah lebih baik nonton dulu supaya kami secara yang membuat video gimana ya, merasa oh ternyata yang kami gunakan digunakan oleh orang lain juga. Artinya enggak bego-bego amat, masa bertanya dulu, lihatlah kan sudah ada videonya, apanya lagi ditanyakan. Silakan juga dengarkan suara saya sebagai pembimbing, bukan sebagai sok ngatur, enggak kok. Jadi baiklah teman-teman, salam ya buat kalian semua. Ke depan semoga sebentar lagi saya akan upload ke part keempat. Terima kasih.